Selamat pagi rekan konten kreator Facebook profesional dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, horas, horas. Ini kami di Sumatera ini kalau tampil itu horas dulu. Akan saya memberikan edukasi kepada rekan-rekan pengguna transportasi, apakah itu sepeda motor maupun mobil. Apa yang mau disampaikan kepada driver atau pengendara sepeda motor? Kalau daerah saya disebut itu kereta. Daerah belakangan ini di mana-mana, di Kalimantan, di Sidoarjo, Surabaya, di Sumatera, bahkan di tempat saya dibesarkan Sibolga, itu banjir. Nah, untuk pengemudi atau driver maupun pengendara sepeda motor atau abang-abang onjol ya, ini mohon dilihat faktor fitrah. Laki-laki itu fitrahnya tidak hamil. Laki-laki itu fitrahnya buah dadanya tidak membesar, itu fitrah. Nah, begitu juga banjir. Banjir itu, sepeda motor itu atau mobil itu bukanlah kapal selam. Sehingga banyak rekan-rekan ini terjebak. Sudah hidup susah, sepeda motor turun mesin, semenjak di bengkel sepeda motor maupun mobil kita pakai yang kendaraan lain. Jadi mohon dilihat kemampuan. Ini namanya kalau untuk mobil itu ada 3 pengaruhnya itu. Ada pengaruh pendingin air tawar, pendingin oli, pendingin dari udara. Nah, udara tidak kita persoalkan pada saat banjir tersebut. Oli sama air ini yang akan kita sebutkan karena pendingin oli itu dia sistem tertutup pada internal combustion engine, pembakaran di dalam ruang silinder. Kecuali mesin jahit ya. Pendinginnya itu manual, ya sistemnya itu panas menjahit itu disemprot pakai minyak jahit lah. Kalau saya dulu matching band di Pertamina ya, saya ada minyak trompet gitu, atau pekol on klorinet. Yang perlu diwaspadai adalah ada faktor fitrah. Jangan orang Medan bilang disasak ya, kalau orang Jawa ini dipaksakan ya sehingga mati. Pasti matinya memang di dalam ilmu fisika, mau itu internal combustion engine, mobil itu, mesin itu, baik itu dia pendingin udara, pendingin minyak, pendingin air, dia membutuhkan panas. Jadi ada segitiga panas. Ada itu yang udara, ada itu panas, ada itu yang mau dibakar sebagai bahan bakar. Nah, yang ada di sini udara ada, yang dibakar ada bahan bakar, tapi panas tidak timbul. Karena banjir. Karena apa? Secara internal combustion engine, mobil itu sedang berjalan panas. Maka apabila terserap, walaupun temperatur air itu 15 derajat atau 10 sampai 15 derajat, kalau udara ini temperaturnya 27 derajat Celcius, maka dia tidak tercipta untuk terjadinya pembakaran di ruang silinder itu, sehingga mati. 1.
Yang kedua, bagaimanapun water resistnya jam tangan itu dengan air berbeda dengan mobil sama sepeda motor. Karena mobil sama sepeda motor ini panas, sehingga apabila bersentuhan dengan air dia akan meresap, menarik dia. Kalau katakanlah di satu ruangan kita membakar parang sampai merah, maka panas parang ini akan pergi berradiasi ke seluruh berbentuk 360 derajat. Begitu juga mesin mobil, dia akan menyerap sehingga tidak bisa tercipta dari pembakaran. Pembakaran ini kan sifatnya dari reaksi kimia ya. Pembakaran ini tidak tercipta sehingga mati. Di samping resiko mati, resiko terserapnya itu dari sela-sela semua mesin itu, sehingga nanti akan kelihatan apabila sudah sampai di bengkel. Dia gampang ngeceknya orang bengkel, dilihatnya dulu air radiator. Kalau air radiatornya seperti sabun, maka ini sudah ada yang bocor. Bagaimana tidak bocor? Walaupun dia tidak bocor, tapi karena dia panas, maka dia menarik. Ya kalau dia partikelnya seperti keringat, bintik-bintik kita masak air itu, sehingga turun mesin. Nah, kepada rekan-rekan yang pengguna sepeda motor maupun mobil, karena saya ceritakan ini dampaknya nanti ada 1 semester ini ya, internal combustion. Yang terbaik adalah mobil atau sepeda motor dimatikan. Kalau sepeda motor disorong, biar basah-basah, sepeda motor kita itu sepatu dipasukkan kresek, celana digulung atau pakai mantel. Kalau mobil ya parkirlah, nanti nunggu berapa jam sampai surut. Karena kalau dipaksakan pasti tidak bisa hidup. Kenapa? Itu ya saya sebutkan tadi, kereta api itu kalau saya dulu di Belawan nenek saya itu, biarpun malam dia parkir itu nggak dimatikan itu mesinnya, takut menghidupkannya nanti nggak bisa. Begitu juga sebaliknya kalau dia tergenang oleh air, bagaimanapun nanti dengan tiba-tiba mati. Karena tidak tercipta titik nyala, tidak bisa tercipta terbakar sendiri. Jadi proses terjadinya bakar, terjadinya menyala, tidak ada titik api, tidak ada di situ titik didih. Sifat-sifat dari terjadinya api. Itu sebabnya. Sebesar apa kira-kira? Nah ini, kalau mobil itu ya setinggi ban depan dengan belakang lah. Karena masih ada maaf di atas mesin itu, masih di atas ya. Walaupun knalpotnya dibikin tinggi, mesinnya tenggelam, ya mati. Itu. Kalau sepeda motor setinggi mana dia? Ya di bawah lutut lah, di bawah lutut. Kita sedang duduk, apalagi matic ya. Kita mau lihat ban depan dengan belakang itu agak sulit ya ketinggiannya, ukurannya. Bukan ukurannya knalpot. Karena knalpot itu ada perlawanan tekanan dan panas. Sehingga walaupun dia ada tergenang air masih bisa bernapas dia. Ini sudah saya sampaikan, mengingatkan kepada rekan-rekan, terutama rekan-rekan kreator, pemula Facebook profesional, syukur-syukur rekan-rekan dimanapun berada yang mendengarkan, yang bukan orang teknik, sebagai edukasi. Jangan dipaksakan melalui air. Ya kalau masih dia 3/4 dari ban mobil nggak apa-apa, silakan. Tapi kalau sudah ban depan tenggelam, ban belakang tenggelam, insya Allah mesin di depan itu mungkin hampir 60% sudah tenggelam.
Jadi tidak tercipta dia panas di knalpot itu meresap ke dalam, sehingga dari knalpot itu tempatnya dekat dengan liner dari pembakaran, top pembakaran. Jadi seyogianya rekan-rekan jangan memaksakan diri kalau ketemu genangan air. Itu bukan kapal selam, kecuali kapal selam. Kapal selam pun dia baterai, nggak bisa. Kapal selam itu menggunakan internal combustion engine, baik itu mesin diesel, mesin bensin, nggak bisa. Dia menggunakan aki kapal-kapal selam, khususnya kapal-kapal selam saya di Angkatan Laut. Itu dulu rekan-rekan sekalian saya, Yengki Beraputri, Bapak Serawiski, Kolonel Laut Purnawirawan, Insinyur Haji Sita Wijayabumi. Selamat pagi. Horas, horas, horas.